Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elfrida Siombing. Saya dari program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Baiklah, di video ini saya ingin membagikan jurnal yang telah saya review yang berjudul Analisis Persebaran Hutan Mangrove di Pulau Batam menggunakan penginderaan jauh. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2016 yang ditulis oleh Sudra Irawan dan Ahad Oktalizar Malau, yang dipublikasikan oleh Jurnal Integrasi dengan volume dan nomor volume 8 nomor 2 halaman 80 sampai dengan 87. Reviewer saya sendiri, Elfrida Siombing. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekosistem mangrove. Jadi, menurut Book 1992, ekosistem mangrove adalah suatu lingkungan yang mempunyai ciri khusus karena lantai hutannya yang secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut air laut. Kemudian, apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, ataupun fenomena yang sedang dikaji. Lalu, apa yang melatar belakangi dan apa tujuan dari penelitian ini? Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Pulau Batam yang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau yang kaya akan sumber daya alam, di mana menurut surat keputusan Wali Kota Batam nomor 144, luas kawasan perairan Pulau Batam mencapai 47.500 hektar. Salah satu kekayaan Pulau Batam adalah mangrove. Mangrove berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, pencegah abrasi pantai, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa, dan masih banyak lagi fungsi dari ekosistem mangrove ini. Kemudian, apa yang terjadi dengan ekosistem mangrove yang ada di Pulau Batam saat ini? Kondisi mangrove saat ini di Pulau Batam sudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan. Namun, untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tersebut, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana persebaran mangrove di Pulau Batam. Salah satu cara untuk mengetahui persebarannya yaitu dengan melakukan pemetaan mangrove dengan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing seperti pada jurnal ini. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran mangrove serta mengklasifikasi mangrove berdasarkan luas dan kerapatan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember pada tahun 2015 yang berlokasi di Pulau Batam, di mana secara geografis, kota Batam termasuk bagian dari Kepulauan Riau yang berada tepat di koordinat 1 derajat 4 menit 0 detik lintang utara, 104 derajat 1 menit 0 detik bujur timur. Lalu, bagaimana metode penelitian yang dilakukan? Ini adalah desain metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide berikutnya, yaitu yang pertama, yaitu dilakukan pengunduhan citra Landsat. Bisa diakses seperti pada yang tertera di slide ini. Dalam penelitian ini, citra Landsat 8 diakuisisi pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2015. Kemudian yang kedua, data citra diolah menggunakan FileMapper versi 7.
ketiga, pengelompokan atau klasifikasi citra. Yang keempat, pemisahan mangrove dan non-mangrove melalui klasifikasi citra. Yang kelima, validasi atau mengecek kondisi yang diperoleh dari citra Landsat 8 dengan kondisi lapangan sebenarnya. Kemudian yang keenam, mengolah nilai NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Yang terakhir, sebaran mangrove yang sudah diolah kemudian di overlay dengan algoritma NDVI. Lalu apa kelebihan dari citra Landsat 8 ini? Citra Landsat 8 tersusun atas 3 dasar warna RGB atau red, green, blue, di mana komponen warna ini memungkinkan warna-warna pada objek menjadi bervariasi. Yang kedua, citra Landsat 8 memiliki nilai DN atau digital number yang panjang, yaitu dari 0 sampai 4096. Yang keempat, memiliki akses kanal-kanal dengan resolusi tingkat menengah. Yang kelima, akses data yang terbuka dan gratis. Kita akan melihat hasil penelitian dari jurnal ini. Ini adalah peta sebaran mangrove Pulau Batam yang diolah dengan software ArcGIS yang di-overlay dengan citra Pulau Batam Komposit 564. Dapat kita lihat dari peta sebaran mangrove Pulau Batam ini bahwa mangrove di Pulau Batam tersebar tidak merata. Kemudian didapatkan juga peta kerapatan mangrove di Pulau Batam dari perhitungan algoritma NDVI melalui ArcGIS 10. Bagaimana perhitungan nilai NDVI-nya? Kita lihat di tabel yang pertama, yaitu kerapatan dalam kategori jarang memiliki rentang nilai minus 0,09 sampai dengan min 0,01. Kerapatan mangrove ini didominasi oleh warna hijau. Untuk kategori sedang, nilai NDVI-nya dimulai dari minus 0,01 sampai dengan 0,07. Kerapatan mangrove didominasi dengan warna kuning. Kemudian yang ketiga, untuk kategori rapat, nilai NDVI-nya dimulai dari 0,07 sampai 0,8 yang didominasi oleh warna orange. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa peta persebaran mangrove di Pulau Batam dengan citra Landsat 8 tidak merata dan mangrove tersebar di bagian tepi kecamatan Pulau Batam. Wilayah kecamatan yang memiliki mangrove terluas adalah Sagolong. Berdasarkan kerapatannya, mangrove Pulau Batam didominasi oleh kerapatan jarang dengan rentang nilai NDVI minus 0,09 sampai dengan minus 0,01. Maaf, 0,01. Lalu apa kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini? Jurnal ini menjelaskan dan memaparkan secara jelas proses penelitian sehingga sangat bagus digunakan sebagai panduan. Untuk kelemahannya sendiri itu sayangnya di jurnal ini dia tidak menjelaskan secara rinci mengapa dan apa penyebab kerapatan mangrove di Pulau Batam dikategorikan jarang. Sekian presentasi mengenai review jurnal yang telah saya review. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.